Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke review kedua kita hari ini. Materi kita tentang leadership. Kalian sudah membahas ini 2 minggu yang lalu ya, tidak salah. Cukup seru seingat saya, hampir di semua kelas kalau membahas tentang leadership, karena mungkin tema terkait dengan leadership ini adalah tema mungkin yang paling umum yang kalian rasakan ya, menurut saya, karena memang kalau bicara tentang leadership kita tidak hanya bicara tentang setting perusahaan saja, tapi di dalam organisasi yang kalian ikuti, kemudian di organisasi kemahasiswaan itu juga pastinya membutuhkan yang namanya variabel ini ya, leadership. Nah, tapi mungkin dalam mata kuliah ini kita akan lebih bahas lagi leadership, konsep leadership dalam setting psikologi industri dan organisasi. Kepemimpinan itu pada dasarnya terdiri dari keahlian-keahlian atau sikap tertentu, gitu ya. Maka secara teoritis kita dapat melatih pegawai untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kalau dalam pendekatan agama kita sering dikatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Kalaupun dia tidak punya orang yang dipimpin, setidaknya dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Ini mungkin yang kalau seandainya konteksnya kita berbicara tentang kontrol diri gitu ya. Jadi hanya orang yang bisa memimpin dirinya lah yang bisa mengontrol tindak tanduknya dalam setting sosial gitu ya, mau seperti apa. Nah, sementara kalau kita bicara dalam konsep setting psikologi industri dan organisasi, kita ada posisinya adalah sebagai bagian dari manajemen perusahaan yang punya kewajiban untuk mengembangkan talent-talent atau karyawan-karyawan dengan potensi yang tinggi untuk bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Karena bagaimanapun bagusnya posisi perusahaan saat ini tidak bisa menjamin kontinuitasnya, keberlanjutannya, kalau seandainya pemimpin-pemimpin yang hebat pada masa ini tidak memberikan kaderisasi atau tidak pihak manajemen tidak mempersiapkan para pengganti-pengganti yang lebih hebat lagi sehingga perusahaan bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan kalau seandainya kita percaya bahwa kepemimpinan yang baik itu merupakan hasil dari sebuah interaksi antara satu jenis sikap dan satu situasi tertentu, maka kita akan mendidik para pemimpin ini untuk kemudian bisa menyesuaikan sikap mereka dengan situasi yang ada. Jadi memang seorang leader ini identik dengan kemampuan dia beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Karena kalau kita bicara tentang perusahaan, ini akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya di negara tersebut tempat perusahaan itu berada. Dan orang-orang yang kemudian bisa menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang adaptif, yang memang bisa menghandle tidak hanya dirinya sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga tetap bisa mengarahkan mereka untuk tetap fit dengan kebutuhan perusahaan dan berusaha seoptimal mungkin sehingga memberikan kinerja yang terbaik dan bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi memang memahami teori dan penelitian di balik kepemimpinan ini menjadi sangat penting karena teori yang menyertai eksekutif percaya bahwa kepemimpinan ini akan secara dominan menentukan bagaimana sebuah organisasi memilih atau mengembangkan para manajernya.
Contohnya nih, kalau seandainya kita percaya bahwa beberapa orang itu memang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin karena dia punya sifatnya, kemudian juga ada kebutuhan dan orientasi mereka untuk menjadi pemimpin, maka sebenarnya para manajer ini dapat dipilih secara sebagian berdasarkan skor mereka dalam satu tes. Jadi pada saat mereka diseleksi, sebenarnya kita udah tahu kan potensi dari setiap kandidat-kandidat yang di tes tersebut. Tapi kalau seandainya kita percaya bahwa kepemimpinan ini terdiri dari keahlian-keahlian atau sikap tertentu, maka kita bisa melatih pegawai-pegawai ini untuk bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di masa depan, meski secara hasil skor tesnya di awal ketika dia dipilih menjadi karyawan, itu tidak terlalu menggambarkan ciri-ciri pemimpin yang baik. Tapi kalau seandainya kita bicara tentang tes, ini mungkin bicara tentang prediksi gitu ya, prediksi dan dari kemungkinan dia menggunakan sifat bawaan yang dia punya untuk bisa dimanfaatkan sebagai modal dasar dia menjadi pemimpin. Dan ketika dia sudah mendapatkan pelatihan yang bagus juga untuk pengembangan yang ada, maka dia benar-benar akan jadi pemimpin yang luar biasa di masa depan. Jadi tugasnya kita sebagai bagian SDM yang ada di dalam organisasi, kita akan mencari orang berbakat ini dan mereka potensial untuk dikembangkan. Ya, paling susah itu kalau seandainya kita mau mengembangkan, tapi ternyata secara bakat dia nggak terlalu bagus. Akhirnya kita jadi capek sendiri untuk pengembangan, gitu ya. Jadi memang harus dari keduanya, gitu ya. Jadi bahwasanya ketika kita menjadi pemimpin yang dipersiapkan untuk dikembangkan, itu memang sedapat mungkin dia sudah punya bakat bawaan untuk menjadi seorang talent, menjadi pemimpin di masa depan, dan ketika dikembangkan itu dia juga orang yang cepat belajar, sehingga kita juga nggak capek untuk pengembangan dan beneran akan berhasil gitu ya. Daripada nanti cost-nya udah banyak, perusahaan sudah memberikan pelatihan tapi ternyata tidak mampu dikembangkan atau dia stagnan di grade tertentu, dan itu yang akan perusahaan jadi rugi sendiri gitu ya. Kalau yang ada bertanya boleh di ini saja ya. Sampaikan. Personal characteristic associated with leadership. Bagaimana kemudian karakteristik personal ini berasosiasi dengan kepemimpinan. Seseorang yang menjadi pemimpin ini memiliki sifat atau karakteristik berbeda dari orang yang tidak potensial menjadi pemimpin. Namun kita mewarisi suatu sifat atau kemampuan yang dapat mempengaruhi keputusan kita untuk menentukan kepemimpinan. Dalam sebuah studi disebutkan bahwasannya ini penelitian dari Chan dan Drescrow tahun 2001 menemukan bahwa motivasi untuk menjadi pemimpin itu meliputi setidaknya 3 aspek. Yang pertama adalah affective identity motivation, yang kedua adalah non-calculative motivation, dan yang ketiga adalah social normative motivation. Affective identity motivation ini terkait dengan orang yang menjadi pemimpin karena mereka menikmati kekuasaan dan memimpin orang lain. Jadi ketika dia punya kebutuhan, dia punya keinginan dan punya kebahagiaan ketika dia bisa mengontrol orang lain. Ketika aspirasinya apa yang dia bilang itu ya, apa yang dia katakan itu diikuti oleh semua orang. Jadi kelompoknya itu mendengarkan apa yang dikatakannya. Berarti dia punya affective identity motivation ya. Jadi orang-orang menjadi pemimpin ini karena memang mereka menikmati kekuasaan dan memimpin orang lain, menikmati kondisi di mana dia harus memimpin orang lain. Sementara non-calculative motivation, orang-orang ini mencari posisi pemimpin ketika mereka mempersepsikan bahwa posisi tersebut dapat menghasilkan keuntungan pribadi. Cukup pragmatis ya, sebenarnya dia lebih memikirkan kebutuhan pribadinya saja, serta peningkatan status dan gaji. Banyak sekali orang-orang pragmatis seperti ini gitu ya, di mana dia ingin menjadi manajer, tidak melihat potensi yang dia punya dan kemungkinan dia bisa memberikan manfaat ke orang lain, tapi lebih pada kalau gue jadi pemimpin gajinya nih akan naik sekian. Kalau gue jadi pemimpin setidaknya
dengan gue bekerja selama kurang lebih 10 tahun dan sekarang gue udah jadi manajer, ya ini layak aja gitu ya, karena memang status gue harus naik gitu ya, karena udah bertahun-tahun kerja di sini. Jadi motivasinya lebih pada kepentingan pribadinya saja. Kemudian ada lagi yang terakhir itu adalah social normative motivation. Jadi orang-orang ini menjadi pemimpin di luar kewajiban tugas ya, karena memang diminta ya, dia menjadi pemimpin ini karena memang nggak ada lagi yang ngerjain gitu, jadi ya sudah gitu. Tapi memang harus ada yang menjadi pemimpin, jadi mau nggak mau dia mengambil wewenang tersebut. Leader performance. Pemimpin yang tampil dengan baik memiliki karakteristik tertentu yang tidak dapat dimiliki oleh pemimpin dengan penampilan yang buruk. Iya, yang menjadi pemimpin harusnya memang yang punya performa yang bagus gitu ya. Kalau seandainya dia performanya buruk, bagaimana dia mau memimpin, bagaimana dia mau ngasih contoh ke bawahannya gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang disoroti gitu ya. Apanya sih yang baik gitu ya? Apanya sih pemimpin yang baik ini dilihat dari apanya? Nah, ini ada beberapa teori yang dikumpulkan yang kemudian bisa disoroti. Faktor kepemimpinan ini bisa dilihat dari sudut pandang apa saja. Yang pertama adalah dari traits. Jadi sebuah meta analisis oleh Yang Jan dan Woher tahun 2001 menemukan bahwa keahlian manajemen, pengambilan keputusan, dan komunikasi oral itu memiliki korelasi yang tinggi dengan efektivitas kepemimpinan. Keahlian manajemen, bagaimana seseorang itu memanage organisasi, memanage manajemennya, kemudian mengambil keputusan, decision making-nya, dan bagaimana kemudian dia berkomunikasi dengan orang lain, ini punya korelasi yang tinggi dengan efektivitas kepemimpinan. 3 faktor tersebut itu terlahir dari traits. Dan konsep self-monitoring ini berfokus pada pertentangan antara apa yang pemimpin lakukan dengan bagaimana diri mereka sesungguhnya. Jadi dari konsep self-monitoring, sebenarnya kalau self-monitoring ini kan lebih dia memonitor dirinya sendiri. Tapi kalau pemimpin, yang diharapkan itu, yang dikontrol itu, yang dimonitor itu tidak dirinya, tapi ya orang lain. Makanya kemudian konsep ini menjadi pertentangan, gitu ya. Jadi kadang-kadang seringkali pemimpin memonitor bawahannya, tapi ternyata ketika pekerjaan yang sama dibebankan kepada dia, dia sendiri tidak bisa melakukan monitor gitu ya. Jadi memang ada pertentangan di sini. Tapi yang pasti dari penelitian meta analisis yang dilakukan oleh Yang, Jan, dan Woher tahun 2001 ini diketahui bahwasannya traits ini adalah modal dasar yang dibawa seseorang ketika dia menjadi pemimpin. Dan ini traits-traits yang positif ini akan selalu muncul pada pemimpin-pemimpin yang baik dan tidak akan muncul dengan durasi yang rendah, dengan skor yang rendah pada pemimpin-pemimpin yang buruk. Ya, jadi bisa dikatakan dari penelitian ini diungkapkan bahwasanya traits ini pemimpin itu sangat ditentukan oleh traits yang dia bawa ketika dia menjadi seorang individu dan melakukan fungsi kepemimpinan dan monitor terhadap bawahannya, gitu ya. Jadi modal untuk jadi seorang pemimpin itu dari traits-nya sendiri, apa yang dia bawa sendiri dari pribadinya itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, konsep tentang cognitive ability. Jadi disampaikan bahwasanya yang terpenting ketika memimpin itu dan tidak bisa dialihkan atau diganti itu adalah adanya situasi yang menjadi pemicu stres, dan ketika pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih direktif, ini akan tingkat stresnya akan lebih tinggi. Direktif ini adalah model pemimpin yang sifatnya dia memerintah atau mengarahkan. Fokusnya adalah memberikan pengarahan, memberikan perintah gitu ya, bukan kolaborasi gitu. Jadi tapi sementara konsep kepemimpinan yang efektif itu sebenarnya adalah
sintesis dari 3 variabel menurut teori ini yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah kecerdasan baik secara akademis dan praktis, dan yang ketiga adalah kreativitas. Jadi menurut teori ini, untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, setidaknya kita harus punya 3 variabel. Harus bisa bijaksana, harus cerdas secara akademis dan praktis, dan harus kreatif. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi pemimpin yang baik, seperti itu. Dan ini juga yang akan harus diidentifikasi ketika kita ingin mempersiapkan pemimpin di masa depan untuk perusahaan. Pada proses seleksinya, pastikan kita bisa mengidentifikasi 3 hal ini. Ya, carilah kandidat-kandidat yang punya potensial untuk membuat keputusan yang bijaksana, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik secara akademis maupun praktis, dan punya kreativitas tinggi sehingga mampu memberikan inovasi-inovasi yang nanti akan bermanfaat untuk perusahaan. Yang ketiga adalah needs atau kebutuhan. Manajer berperforma tinggi biasanya memiliki pola motivasi memimpin, yaitu kebutuhan bagi seseorang untuk berkuasa, untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengarahkan orang lain. Dan biasanya mereka ini tidak terlalu tinggi di afiliasi, tidak terlalu tinggi di kebutuhan untuk membentuk hubungan yang stabil dan konsisten dengan orang lain. Karena yang diutamakannya itu adalah bagaimana dia berkuasa, bagaimana dia berada di atas daripada orang lain dan menikmati dia mempengaruhi, dia mengarahkan, mengatur orang lain, gitu ya. Dan kebutuhan ini bukan merupakan kebutuhan untuk kekuasaan pribadi, tetapi lebih pada kekuasaan bagi organisasi. Jadi dia lebih utamanya itu memang ibaratnya dia punya keinginan untuk punya posisi strategis di sebuah organisasi untuk memberikan sumbangsi buat organisasi. Jadi bukan karena dia pengen cari status, bukan karena dia pengen gaji tinggi, tapi lebih karena dia menikmati di mana dia punya kekuasaan di organisasi tersebut, gitu ya. Yang keempat adalah gender. Gender ini penelitian-penelitian terkait dengan gender ini menyatakan bahwa, dan ini sebenarnya sudah ada juga di agama katanya, gitu ya. Dan kalian bisa cari juga sumbernya. Menurut Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa ternyata memang pria diakui lebih efektif dalam memimpin dalam situasi yang secara tradisional termasuk ketentuan maskulin, dalam situasi di mana mayoritas bawahannya adalah laki-laki. Sekali lagi saya ulang, pria akan lebih efektif dalam memimpin dalam situasi secara tradisional termasuk yang terkait dengan ketentuan maskulin dalam situasi di mana mayoritas bawahannya itu adalah laki-laki. Tapi sebenarnya penelitian-penelitian sudah membuktikan bahwa baik pria maupun wanita sama-sama efektif dalam memimpin. Namun meta-analisis dari gaya kepemimpinan menunjukkan ternyata wanita ini cenderung lebih terlibat dalam perilaku yang berhubungan dengan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Tapi nggak banyak. Ya, jadi saya bilang seperti ini. Banyak di penelitian meta-analisis menemukan banyak perempuan-perempuan ini yang punya bakat sebagai leader yang hebat, gitu ya, dan bahkan menjadi leader yang lebih efektif dengan kualitas yang tinggi. Tapi ternyata ini nggak banyak, ya, ini nggak banyak. Tapi kalaupun ada, orang-orang ini ternyata mereka bagus banget, gitu ya, bagus banget, bahkan mengalahkan leadership-nya kaum pria. Nah, ini kalian bisa lakukan penelitian lanjutan kalau tertarik dengan hal ini, gitu ya, karena sebenarnya pengaruh gender terhadap leadership ini masih menjadi perdebatan. Selanjutnya, task versus person orientation. Pemimpin dengan person oriented atau pemimpin yang orientasinya adalah pada individu atau pada perorangan ini percaya bahwa pegawai ini termotivasi itu secara internal. Karena pegawai ini dia bekerja dengan optimal karena dia mencari tanggung jawab. Karena dia memiliki kontrol diri yang baik. Dan seharusnya dengan kondisi tersebut dia menjadi tidak akan mungkin malas untuk bekerja. Tidak akan mungkin menolak pekerjaan. Sementara pemimpin yang task oriented itu melihat pegawai ini sebagai seseorang yang malas,
pegawai ini termotivasi secara eksternal menginginkan keamanan, tidak disiplin, dan mengurangi tanggung jawab. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang sifatnya itu apakah dia berorientasi secara personal atau berorientasi secara tugas. Kalau tugas, dia berorientasi pada tugas, dia taunya tugasnya beres. Jadi sehingga dia sangat gemes gitu ya melihat pegawai itu yang malas-malasan menurut dia dalam tanda kutip. Meski sebenarnya pegawai ini sudah bekerja sesuai dengan ritmenya, tapi dia mau pekerjaannya itu cepat beres. Jadi dia akan menganggap pegawai ini semuanya malas. Dia akan melihat pegawai ini cenderung kebanyakan itu malas, tidak termotivasi, dan terlalu santai, menginginkan keamanan, maunya itu jadi karyawan tetap, maunya itu tunjangannya besar, nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian malas untuk disiplin, kurang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Beda dengan pemimpin yang personal oriented. Kalau person oriented, dia menjaga hubungan dengan bawahannya. Jadi dia yakin bahwasannya individu ini sudah punya motivasi secara internal untuk bekerja. Mereka juga pasti punya rasa tanggung jawab. Mereka punya kontrol diri terhadap dirinya masing-masing, ya sudah, percayakan saja, dievaluasi sewajarnya, tapi tidak mengabaikan tentang pencapaian dari target yang sudah ditentukan. Mana yang baik, person atau task oriented? Ya, bagusnya kombinasi. Ya, jadi memang tidak semua yang super person oriented ini bagus ya, terlalu tinggi, kemudian akhir task orientednya rendah, agak bahaya karena ternyata pemimpinnya tidak terlalu aware dengan tugasnya juga gitu ya. Tapi kalau dia terlalu person oriented ya susah juga, dia maunya hubungannya santai dengan bawahan gitu ya. Kemudian mereka masih bisa punya aktivitas di luar pekerjaan yang sifatnya semi formal gitu ya. Tapi bisa jadi tasnya jadinya berantakan. Jadi memang harus hati-hati. Kombinasinya harus pas gitu ya. Kemudian yang terakhir, unsuccessful leader. Unsuccessful leader. Ini menurut Hogan tahun 1989, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin yang buruk. Yang pertama adalah lack of training, yang kedua adalah cognitive deficiencies, dan yang ketiga adalah personality. 3 penyebab perilaku pemimpin yang buruk ini dari lack of training itu karena kurangnya pelatihan kepemimpinan yang dia ikuti. Karena dia mendapatkan pelatihannya nggak banyak, akhirnya dia ya kurang skill aja gitu ya. Yang kedua, cognitive deficiencies itu karena memang nggak bisa belajar. Karena memang kemampuan untuk berpikir logisnya itu atau strategisnya itu memang rendah. Atau mereka secara konsisten itu membuat kesalahan yang sama dan tidak merencanakan sesuatu, berantakan gitu ya. Jadi memang ada cognitive deficiencies, kurang pinter gitu loh. Bahasa kasar itu kurang pinter, karena memang pemimpinnya nggak pinter. Yang pertama karena kurang training, yang kedua karena nggak pinter, cognitive deficiencies, dan yang terakhir memang kapasitas personality-nya yang nggak bagus gitu ya. Karena banyak pemimpin menurut Hogan 1989 ini kerap gelisah dan memiliki 1 dari 3 tipe kepribadian yang kemudian menyebabkan dia menjadi pemimpin yang tidak efektif. Di antaranya itu adalah paranoid atau pasif, agresif. Kemudian kedua, keinginan yang tinggi untuk berpindah pekerjaan ke perusahaan lain alias tidak loyal, maunya itu pindah-pindah terus gitu ya, nggak pernah puas. Dan yang terakhir adalah narsistik, kepedean ya. Jadi dia ngerasa dia tuh udah hebat padahal sebenarnya performanya itu jelek ya. Ini personality seperti ini banyak sekali dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang buruk. Jadi kalau kalian ketemu pemimpin yang buruk, pasti setidaknya ada salah satu dari 3 personality ini, atau bisa jadi ketiga-tiganya. Memang dia pasif agresif ini dalam artian semuanya dia pandang negatif ya. Kalau udah paranoid itu semuanya dia pandang negatif, semuanya ini dianggap mengancam gitu ya. Jadi bawahannya keren dikit dia ngerasa tersaingi gitu ya. Terus kemudian dia nggak loyal ya, karena jadinya nggak fokus, karena dia nggak loyal, pikirannya untuk pindah terus akhirnya nggak fokus, akhirnya nggak maksimal pekerjaannya. Atau yang terakhir adalah memang dia kepedean atau sombong gitu ya, atau narsistik. Lalu bagaimana interaction between the leader and the situation? Interaksi antara leader dengan situasi yang ada di sekitarnya.
Keefektifan seorang pemimpin itu bergantung pada sifat tertentu di mana pemimpin tersebut berada. Ya, situasi itu sangat menentukan apakah dia bisa menampilkan kapasitas leadership-nya yang bagus atau tidak. Yang pertama adalah situational favorability. Fiedler percaya bahwa gaya kepemimpinan seorang adalah hasil dari pengalaman hidup dan sulit untuk diubah. Karena menurut Fiedler, modal utama untuk seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik itu adalah dia punya pengalaman hidup yang kemudian menempa dia menjadi seorang pemimpin yang baik ini. Jadi daripada mengajari seseorang untuk mengubah gaya kepemimpinannya, harusnya latihan kepemimpinan ini berkonsentrasi untuk membantu mereka memahami gaya kepemimpinannya. Karena katanya udah sulit untuk dirubah gaya kepemimpinan seorang, tapi lebih baik bantu mereka mengidentifikasi saya ini model gaya kepemimpinannya itu seperti apa sih gitu ya. Dan kemudian dia bisa mengidentifikasi bagaimana caranya untuk manipulasi situasi sehingga keduanya bisa cocok satu sama lain. Baik, manipulasi bukan dalam arti negatif ya, tapi positif dalam arti dia menghandle situasi tersebut sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang efektif. Maka berdasarkan hal tersebut, Fiedler kemudian mengembangkan LPC scale, di mana untuk melengkapinya pemimpin harus memilih seorang karyawan yang paling tidak diinginkan untuk diajak bekerja. Jadi dia diberikan pengalaman untuk bekerja dengan bawahan yang paling dia nggak suka ya. Maka semakin tinggi pemimpin memberikan skor kepada bawahan tersebut, maka semakin tinggi pula skor LPC-nya. Tapi pemimpin dengan skor LPC rendah itu cenderung bersifat task oriented, sedangkan pemimpin dengan skor LPC tinggi lebih memperhatikan hubungan interpersonal. Dia udah nggak ini nih, udah nggak suka sama bawahannya, tapi tetap skor bawahannya dikasihnya tinggi karena dia menjaga hubungan supaya nggak makin rusak dengan bawahannya gitu ya. Beda dengan kemudian yang ngasih skornya kepada bawahan ini rendah karena dia taunya ya memang karyawannya nggak becus, ya udah kasih aja skornya rendah gitu ya. Nah kemudian lalu bagaimana situasi yang menguntungkan atau favorable ini ditentukan oleh tiga variabel lainnya ya. Yang pertama adalah struktur tugasnya seperti apa, yang kedua kekuasaan yang dimiliki oleh si pemimpin ini, dan hubungan antara pemimpin dengan anggotanya. Jadi situational favorability ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur tugasnya, mulai dari job desk-nya, tanggung jawabnya, wewenangnya gitu ya, terus kemudian wewenang dari si pemimpinnya sendiri dan bagaimana hubungan personal antara si pemimpin ini dengan anggotanya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah organizational climate atau iklim organisasi. Teori impact meyakini bahwa setiap pemimpin memiliki 1 dari 6 gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki 1 dari 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah informational style in a climate of ignorance, yaitu pemimpin dengan gaya informational style. Ini menyediakan informasi bagi anggotanya dalam iklim penolakan, di mana info penting seringkali tidak ada dalam tim. Jadi di gaya yang pertama ini, yaitu gaya informational style, ini pemimpin ini memberikan informasi meski sebenarnya dia sendiri tidak diterima dalam lingkungannya sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi dalam iklim penolakan, tapi dia tetap informatif ya, tetap menyediakan informatif terkait dengan anggotanya, bagi anggotanya. Yang kedua, magnetic style in a climate of despair. Jadi pemimpin dengan gaya magnetic style ini memimpin dengan penuh energi dan optimis yang sangat efektif digunakan pada saat-saat penuh keputusan yang dicirikan dengan rendahnya moral. Kondisinya nggak bagus ya di perusahaan di mana si pemimpin dengan magnetic style ini dia tetap energik,
optimis, ya mungkin kalau kita dihadapkan pada situasi ini gitu ya, di mana kondisinya tidak terlalu ideal di perusahaan, tapi dia tetap bisa memimpin secara efektif, tetap optimis, meski kondisinya tidak terlalu menguntungkan, gitu ya. Yang ketiga, position style in a climate instability. Jadi seorang dengan gaya kepemimpinan position style ini akan memimpin dengan kekuasaan kebaikan yang melekat pada posisi tersebut. Gaya ini sangat efektif ketika berada pada situasi tidak stabil, di mana orang-orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dalam kondisi kebingungan, biasanya muncul position style in climate of instability ini, kondisi yang tidak stabil. Pemimpin ini kemudian memiliki kekuatan dan kebaikan yang melekat pada posisi tersebut, dan dia kemudian mengarahkan supaya orang-orang ini akan berperilaku seperti apa, akan bersikap seperti apa dengan situasi yang ada. Yang keempat adalah affiliation style in a climate of anxiety. Biasanya seorang dengan gaya kepemimpinan affiliation style ini memimpin itu dengan penuh rasa suka dan kepedulian terhadap orang lain. Gaya ini sangat efektif bila diterapkan pada situasi penuh kecemasan atau didominasi oleh kekhawatiran. Banyak sekali ya kondisi-kondisi, apalagi kondisi perusahaan itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan budaya, sosial dan budaya dalam di negara tersebut. Ketika kondisinya tidak menguntungkan sehingga menimbulkan kecemasan, insekuritas pada pegawai, dan ada kekhawatiran ketidakamanan dari posisi mereka di dalam perusahaan, maka affiliation style ini sangat dibutuhkan karena orang-orang dengan memimpin dengan gaya kepemimpinan affiliation style ini, mereka memperlihatkan kepedulian kepada orang lain dan meyakinkan bahwa mereka tetap berada pada situasi yang stabil gitu ya. Padahal sebenarnya juga di sini juga nggak tahu nasibnya seperti apa gitu ya. Yang penting dia menenangkan gitu ya untuk bawahannya. Selanjutnya, coercive style in a climate of crisis. Coercive style in a climate of crisis. Gaya kepemimpinan ini sangat efektif diterapkan pada situasi krisis karena pemimpin dengan cara mengontrol reward dan punishment. Pemimpin ini memberikan reward dan punishment yang jelas kepada bawahannya. Instruksinya take it or leave it. Do or leave it. Ya. Kalau nggak mau kerjakan ya udah keluar aja. Jadi di model seperti itu. Jadi kalau coercive style in a climate crisis, di mana dalam kondisi krisis ketika bawahan tidak akomodatif, pemimpin ini muncul dengan model seperti ini, dia akan jelaskan kalau mau rewardnya adalah dia bertahan di sini, dia akan tetap digaji. Punishment aja lah, kalau nggak mau ngerjain ya udah kamu keluar aja. Nah, gitu ya. Jadi modelnya adalah coercive style seperti itu. Nah, kalian akan ketemu dengan pemimpin yang jenis yang mana nanti saya nggak tahu, mungkin juga dari pemimpin di organisasi atau mungkin di organisasi yang kalian ikuti, bahkan barangkali di fakultas atau bahkan di dosennya, kalian akan bisa membaca kira-kira ini jenisnya apa, saya jenisnya apa ya gitu ya, dosen ini jenisnya apa ya, ibu ini jenisnya apa. Dalam kondisi seperti ini dia model seperti apa. Kalau mau tegas reward punishment, apakah dia akan memperlihatkan coercive style gitu, di mana kalau kalian nggak ngerjakan ya udah terima konsekuensinya. Ya, atau modelnya wah kamu nggak ngerjain ya udah kamu bisa lakukan tugas ini bla bla bla. Jadi situasi itu sangat mempengaruhi ya. Situasi itu sangat mempengaruhi. Dan kalian bisa mengidentifikasi stylenya, gayanya si orang ini tuh seperti apa gitu ya. Yang terakhir adalah tactical style in a climate of disorganization. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini, dengan gaya taktikal, ini menggunakan strategi yang sangat efektif ketika berada pada situasi yang tidak terorganisir. Dia punya taktiknya nggak bisa ditebak, jalan keluarnya banyak, tapi dia bisa mengeluarkan solusi-solusi dalam kondisi yang tidak terorganisir, gitu ya. Jadi banyak ide lah pokoknya. Tapi kondisinya itu nggak stabil. Kondisinya itu bukan suatu rutinitas, kondisinya itu bukan sesuatu yang biasa terjadi, tapi sebenarnya sangat
disorganisasi, sangat tidak terorganisir dengan baik, tapi si pemimpin ini bisa mengarahkan bawahan-bawahannya untuk mengerjakan sesuatu sehingga mereka bisa menyelesaikan gitu ya tugas-tugasnya dengan baik gitu meski kondisinya nggak ideal. Akhirnya ada 4 strategi kepemimpinan berdasarkan impact ini. 4 strategi yang harus dilakukan berdasarkan impact ini adalah tuh yang pertama, temukan iklim yang konsisten dengan gaya kepemimpinanmu, ubah gaya kepemimpinanmu agar cocok dengan iklim yang ada, ubah persepsi tentang iklim pada setiap anggotamu, dan ubah iklim yang sesungguhnya. Ini kalau seandainya kalian menjadi pemimpin. Kalau udah ketahuan situasi seperti apa yang dihubungi, yang dihadapi gitu ya, kalian harus temukan gitu ya iklim yang konsisten dengan gaya kepemimpinan. Kalau memang ternyata kalian punya gaya kepemimpinan seperti ini atau si individunya itu sudah ketahuan dia punya gaya seperti ini, mungkin yang harus dirubah itu adalah iklimnya. Ya, tadi karena kita berbicara tentang alih-alih melatih seseorang untuk bisa memimpin lebih baik, yang disetting itu adalah iklimnya atau lingkungannya gitu, yang dimanipulasi itu adalah lingkungannya sehingga lebih cocok dengan gaya yang dia punya gitu. Ya ini satu pendekatan ya, boleh setuju boleh tidak, tapi ini menurut ahli tadi. Atau yang kedua, gaya kepemimpinan ini diubah supaya cocok dengan iklim yang ada. Jadi yang menyesuaikan adalah si individunya, pemimpinnya. Iklimnya seperti ini, rasanya nggak bisa diubah, kamu yang berubah. Yang ketiga, ubah persepsi tentang iklim pada setiap anggota. Mindset anggotanya yang disetting supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Atau malah yang terakhir, ubah iklim yang sesungguhnya menjadi iklim yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau ada yang bertanya boleh ya, di-cut aja. Yang ketiga, subordinate ability. Sebuah pengaruh penting bagi keefektifan pemimpin adalah kemampuan dan perilaku anggota berinteraksi dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin mereka. Jadi sekian banyak penelitian-penelitian terkait dengan leadership, sekencang itu juga penelitian-penelitian terkait dengan followership. Ya, banyak penelitian-penelitian fokus terkait dengan kepemimpinan, tapi bagaimana cara yang membahas tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif, tapi tidak kalah pentingnya dengan kajian-kajian atau penelitian tentang bagaimana menjadi bawahan yang efektif. Ya, karena keefektifan pemimpin itu adalah bagaimana dia mampu berinteraksi dengan baik dengan bawahannya, dan bagaimana perilaku anggota ini berinteraksi dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin mereka. Jadi bahkan ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus belajar menjadi bawahan yang baik. Karena perilaku pemimpin yang dapat diterima itu adalah perilaku yang mengarahkan anggotanya pada kesuksesan mencapai tujuan. Bahkan berdasarkan menurut House-Pett Goal Theory, seseorang pemimpin itu bisa mengadopsi 1 dari 4 gaya kepemimpinan dalam mengatasi suatu situasi. Yang pertama adalah instrumental, yang kedua adalah supportive, yang ketiga adalah participate, yang keempat adalah oriented. Instrumental itu adalah dengan merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol aktivitas bawahan. Supportive adalah memperhatikan para bawahan. Participate adalah membagi info dengan bawahan dan melibatkan mereka dalam mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan tim itu dimusyawarahkan. Dan oriented adalah meningkatkan tantangan terhadap target dan memberikan reward dalam performance. Jadi nggak hanya dihukum aja kemudian dia bertindak, tapi ketika si bawahan mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok, departemen, atau organisasi, maka karyawan ini juga berhak untuk mendapatkan reward. Pemimpin yang baik itu yang bisa melakukan 4 hal ini. Merencanakan, mengorganisir, mengontrol aktivitas bawahan, ini sebagai instrumental, dia adalah fungsinya sebagai seorang pemimpin. Secara personal dia harus suportif, memperhatikan para bawahan, tidak hanya menuntut pekerjaan, tapi aspek personalnya juga harus diperhatikan. Kemudian participate, tidak hanya tahu beres saja, tapi dia juga membagikan info kepada bawahan dan melibatkan mereka ketika membuat keputusan strategis.
Jadi mereka merasa bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mengikuti keputusan yang ada untuk kebaikan departemennya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah oriented, meningkatkan tantangan terhadap target. Ketika sudah tercapai target dengan poin tertentu, barangkali di periode-periode berikutnya perlu ditingkatkan sehingga mereka lebih terpacu, lebih terorientasi, dan berikan reward dan punishment yang jelas. Kalau memang ternyata tercapai, berikan reward-nya, gitu ya. Kalau melebihi, berikan reward yang lebih lagi, gitu. Jangan hanya ketika melakukan kesalahan, bawahan tidak capai target, dihukum. Giliran mereka capai target, diem aja, gitu ya, tidak diapresiasi. Itu bukan suatu hal yang bagus juga. House dan Michael untuk menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu juga ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan bawahan dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian memberikan penghargaan pada anggota yang berhasil mencapai target. Yang keempat, membantu anggota untuk mengidentifikasi jalur terbaik dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, membersihkan jalur terbaik tersebut. Sebenarnya mirip seperti tadi ya, seperti tadi bahwa ternyata untuk menjadi seorang pemimpin itu kita tidak hanya diharapkan untuk fokus pada target yang hendak dicapai pada departemen itu saja, kemudian kita bertanggung jawab dan fokus untuk pencapaian targetnya, tapi memang harus diperhatikan juga kebutuhan dari anggota tim yang melaksanakan atau menjadi penggerak untuk dicapainya target tersebut. Dan kalau memang ternyata ada target yang jelas, harus dijelaskan juga terkait reward dan punishment-nya, dan kemudian suportif tadi ya, membantu dengan menyediakan informasi, dan kalau memang ternyata udah tahu gitu ya, ini jalan keluarnya, bawahannya bisa melakukan tahapan apa saja, maka kita perlu memastikan mereka bisa melaksanakan step by step itu dengan tenang gitu ya. Kalau memang ternyata ada penghalang dan itu bukan areanya mereka untuk menyelesaikan, kita sebagai leader yang harus maju untuk menyediakan jalurnya. Hasley dan Blanchard mendalilkan bahwa seseorang biasanya karakteristik dari anggota ini mempengaruhi gaya kepemimpinan terbaik yang harusnya diberikan. Untuk yang berada pada ring 1, biasanya mereka tidak mampu dan tidak bersedia melaksanakan tugas, dan gaya kepemimpinan terbaik adalah directing approach, di mana pemimpin memberitahu apa dan bagaimana harus dilakukan. Tapi kalau R2 atau tidak mampu tapi bersedia, harus dihandle dengan gaya coaching approach, di mana pemimpin memberitahukan bagaimana melakukan hal tersebut. Sementara R3 mampu namun tidak bersedia, ini adalah supporting, dan R4 mampu dan bersedia, dihandle dengan gaya kepemimpinan delegation approach. Saya ulang lagi ya. Jadi Hasley dan Blanchard ini membagi jadi 4 karakteristik bawahan yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang harus diberikan. Jadi ada 4 bentuk gaya followership, gaya bawahan, yang kemudian harus mampu diidentifikasi oleh seorang leader sehingga treatmentnya tepat. Ya, jadi nggak semua bawahan ini kemudian kita pendekatannya itu sama. Nggak semua bawahan ini bisa ditreat dengan cara yang sama, dengan model yang sama. Karakteristik dari si bawahan ini sangat menentukan kita mau intervensinya seperti apa. Dia membaginya menjadi 4, ada R1, 2, 3, 4. R1 adalah mereka yang sifatnya deadwood banget, dalam artian tidak potensial. Udah nggak mampu dan nggak bersedia pula melaksanakan tugasnya. Bayangkan ada di R1 ini adalah mereka yang ada di garis bawah, baseline banget, kerjanya rutinitas banget, dan itu pun nggak bagus. Ketika pun dilakukan, mereka juga malas-malasan. Nah, orang-orang di R1 ini adalah orang-orang yang harus diintervensi oleh seorang leader itu dengan model directing approach, di mana kita harus ngedirect si orang ini memberikan
pengarahan tentang tugasnya itu dengan jelas. Tugas kamu 1, 2, 3, 4. Lakukan dalam berapa menit. Ini alatnya, ini caranya. Lakukan seperti ini. Salah ini, salah gini perbaikinya, salah gini. Jadi benar-benar direktif, benar-benar diperintah gitu ya. Jadi benar-benar dia harus diberikan instruksi yang jelas, singkat, padat, dan mudah dievaluasi. Nah, jadi si pemimpin ini harus memberikan apa dan bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya. Itu untuk directing approach untuk R1. Tidak mampu dan tidak bersedia. Yang kedua, tidak mampu tapi dia mau kerja, ya, tapi dia bersedia. Dia nggak mampu tapi dia mau gitu ya. Jadi orang-orang di R2 ini harus dihandle dengan gaya coaching approach. Coaching itu adalah kita memberikan pembimbingan kepada yang bersangkutan, di mana pemimpin membimbing dan memberitahu gimana sih cara ngelakuin, kayak gini ya caranya. Kamu lakukan stepnya 1, 2, 3, 4. Lakukan dulu coba. Dan dia mau ngelakuin. Ya, nggak seperti tadi yang pertama gitu ya. Nggak mau ngelakuin ya, susah ngelakuin gitu ya. Jadi memang harus agak main keras untuk di R1. Kalau di R2 enggak, karena dia mau. Tapi dibutuhkan kesabaran, karena sebenarnya dia nggak mampu, tapi harus di coaching ya, didampingi sampai akhirnya dia mampu gitu ya. Yang penting dia mau. Kalau dia udah mau, itu udah separuh jalan gitu ya. Jadi harus di coaching modelnya. Yang ketiga, R3, dia mampu tapi nggak bersedia. Ini orang yang malas. Ya, dia mampu tapi nggak bersedia. Nah, gaya kepemimpinan yang tepat menghadapi jenis bawahan seperti ini adalah dengan supporting approach, di mana pemimpin ini memberikan dukungan emosional dan melakukan komunikasi dua arah. Jadi lebih banyak dibuka komunikasinya. Kamu kenapa sih gitu ya? Kenapa sih menolak? Kenapa sih kerjanya nggak kayak malas-malasan? Kenapa sih tidak optimal? Padahal sebenarnya kan kamu mampu. Jadi memang harus supporting dalam artian memberikan kepercayaan diri kepada yang bersangkutan bahwa dia mampu mengerjakan tugas ini, bahwa dia berharga sebagai bagian dari organisasi, sehingga dia secara persuasif akhirnya mau mengerjakan tugasnya. Ya, karena memang dia mampu. Ya, cuman ya itu gitu ya. Tapi memang rada capek ya menghadapi orang seperti ini gitu ya, karena memang mau males ya. Kalau di R3 itu kalau udah mampu tapi tidak bersedia itu biasanya kalau tidak males, yang kedua adalah tidak termotivasi. Dan yang terakhir, mampu dan bersedia. Nah, ini orang yang nggak terlalu susah untuk dihandle. Orang yang ibaratnya udah tahu kerjaannya apa dan mereka melakukannya dengan baik. Pemimpin ketika ketemu dengan bawahan yang jenis seperti ini, maka tidak perlu diberikan pengarahan yang terlalu detail. Lihat jauh aja. Delegation approaching aja, delegasikan aja. Dia dikasih tanggung jawab apa, secara garis besarnya udah dilakukan, percayakan aja dia akan nyelesain tugasnya gitu ya. Kalau delegation approach itu modelnya kamu nanti bikin ini ya. Paling enak banget ketemu bawahan yang bisa kita delegation approach gitu ya. Jadi dia pinter dan dia orangnya juga serba mau gitu ya. Kalau bahasa Minang itu pamuah gitu ya. Jadi itu paling enak banget. Model bawahan yang seperti ini biasanya juga yang paling cepat naik karirnya gitu ya. Kalau Sandi masuk ke perusahaan, itu yang paling cepat naik karirnya adalah yang modelnya seperti ini gitu, di mana dia punya potensi yang bagus dan dia juga punya attitude yang juga bagus. Yang keempat, relationship with subordinates. Teori LMX fokus pada interaksi antara pemimpin dengan bawahannya. Teori LMX berlandaskan pada pengembangan peran dan hubungan yang dilakukan pemimpin terhadap bawahannya. Nah, bawahan ini dapat digolongkan ke dalam dua grup menurut LMX, yaitu in group, yaitu bawahan yang memiliki hubungan kualitas tinggi dengan pimpinan, dan out group, bawahan yang memiliki kualitas hubungan yang rendah dengan pimpinan. In group tinggi ya hubungan antara pimpinan dan bawahan, out group yang rendah antara hubungan pimpinan dengan bawahan. Karyawan in group cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi, bertahan di perusahaan dan performa kerja tinggi, dan lebih mampu bertahan di perusahaan. Lebih mampu berbaur di perusahaan. Ya, berharap sih kita akan ketemu bawahan-bawahan yang memang punya
jenis interaksi yang in group semua memang sudah membaur gitu, udah melting dengan budaya organisasi yang ada di perusahaan. Kalau dapat yang out group ya kita juga capek sendiri karena pikirannya akan mau pindah-pindah terus ke organisasi yang lain. Specific leadership, specific leader skill, specific leader skill. Nah, ada beberapa jenis, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang leadership yang baik, secara umum, apa yang kepikiran? Kalau kalian ditanya gitu, leader yang baik itu yang seperti apa sih? Kalau dalam pemahaman awamnya kalian, kalau ditanya gitu ya, leader yang baik itu yang seperti apa sih? Aditya? Sebutkan satu kata yang menggambarkan leader yang baik itu seperti apa? Tepat waktu, Bu. Tepat waktu. Alia, Firdaus? Pemimpin yang baik itu seperti apa? Loyalitas. Loyal. Alifna? Bijaksana, Bu. Bijaksana. Anissa? Bertanggung jawab, Bu. Tanggung jawab. Ariska? Loyal tadi, Bu. Loyal. Ashifa? Cerdas, Bu. Cerdas. Caca? Ca. Ca, CHA. Pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Desi? Ini, Bu. Kalau menurut saya, pemimpin yang baik itu rendah hati dan tidak sombong, Bu. Rendah hati dan tidak sombong. Dini? Bu, attitude yang tenang dan positif, Bu. Attitude yang tenang dan positif. Fadilah? Kreatif dan inovatif, Bu. Kreatif, inovatif. Prianti Sihombing? Bertanggung jawab sama amanah, Bu. Bertanggung jawab dan amanah. Fadilah, Fauziah? Fauziah? Febrian? Mampu mengambil keputusan dengan baik, Bu. Oke, decision making. Selalu memotivasi karyawan, Bu. Bisa motivasi, selalu motivasi karyawan. Friska? Fitri? Jadi role model yang baik, Bu. Teladan yang baik, role model yang baik. Herdila? Berwawasan luas, Bu. Berwawasan luas. Intan? Apa yang kepikiran ketika bicara tentang pemimpin yang baik? Ciri khasnya menurut kalian. Liza? Vina? Bu, mampu Siapa nih? Mainita, Bu. Oke, apa? Bertanggung jawab dan mampu memberikan pengarahan yang baik. Oke, bertanggung jawab dan mampu memberikan arahan yang baik. Mela? Tegas, bertanggung jawab, berintegritas. Tegas, tanggung jawab, Berintegritas, Bu. berintegritas. Maulina?
Disiplin dan mengayomi, Bu. Disiplin, mengayomi. Miss Kia. Muzilatul. Muzilatul Fahisha. Nurwidya Fitri, Nurwidya Putri. Nurul Septia. Terbuka, tegas, dan mempunyai pengetahuan luas, Bu. Oke, terbuka, punya pengetahuan yang luas. Apalagi? Tegas. Nurul Septia, Rahmi Ningsih. Mampu berkomunikasi dengan baik, Bu. Mampu berkomunikasi dengan baik. Suci, Torik, Wahyu, Wina. Salmadera, Saidina. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi, Bu, dan sadar akan kemampuan yang dimiliki. Percayaan diri. Sadar akan potensi yang dimiliki. Kompeten. Totalitas, inovatif, dan religius. Totalitas, inovatif, religius. Konsisten, Bu. Konsisten. Keteguhan. Konsisten, keteguhan. Ada lagi? Benar sekali apa yang kalian sampaikan tadi ya. Kalau kita bicara tentang pemimpin yang baik, akan banyak sekali karakteristik pribadi positif yang akan muncul di benak kita gitu ya. Dan ini juga dikemukakan oleh Yul ya, dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik itu ternyata sangat banyak. Di antaranya adalah mampu mendukung bawahan, bertanggung jawab, membangun atmosfer iklim yang positif, membangun tim yang suportif, mengorganisir dan mengurutkan tugas, bisa berkomunikasi secara formal dengan bawahan, memberi reward dan punishment, menentukan tujuan, mampu membuat keputusan, tadi ada yang juga jawab seperti itu ya, melatih dan mengembangkan kemampuan bawahan, decision making atau mampu memecahkan masalah, mampu membuat perencanaan yang baik, mampu berkomunikasi, mampu mendelegasikan tugas, memiliki kebiasaan kerja, kehati-hatian, punya kemampuan interpersonal, pengetahuan akan pekerjaan, pengetahuan akan organisasi, keteguhan atau konsistensi tadi juga muncul, kemudian ada integritas itu juga muncul tadi, mampu mengembangkan orang lain itu juga tadi ada muncul, dan mampu mendengarkan ya curhatan dari bawahannya gitu ya. Dan beberapa poin yang kemudian penting untuk dilihat sebagai ciri seorang pemimpin yang baik itu adalah ada lima poin besar. Yang pertama adalah ini menurut si Front dan Yeton tahun 1973, leadership through decision making. Jadi leadership ini sangat dicirikan dengan kemampuan membuat keputusan yang baik. Kemampuan membuat keputusan adalah perilaku tertentu atau keterampilan yang penting bagi seorang pemimpin yang menunjukkan bahwa hanya dalam situasi tertentu, keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin ini adalah keputusan yang dibuat dengan partisipasi bawahan dan rekan-rekan kerjanya. Karena pada aspek ini, situasional untuk pengambilan keputusan akan dipercaya kinerja kepemimpinan ini dapat ditingkatkan dengan mengajar para pemimpin ini untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, kalau mau jadi pemimpin yang baik atau memilih pemimpin yang baik, pilihlah mereka yang bisa membuat keputusan yang baik, gitu ya. Atau kalau seandainya ingin mengembangkan pemimpin yang baik, kembangkan area kemampuan untuk membuat keputusannya. Kemudian yang kedua adalah leadership through contact atau management by walking.
Pendekatan ini menyatakan bahwa pemimpin dan manajer yang paling efektif adalah ketika mereka keluar dari kantor mereka, kemudian mereka jalan-jalan gitu ya, dan bertemu dan berbicara pada karyawan dan pelanggan tentang kebutuhan dan kemajuan mereka. Jadi nggak hanya di belakang meja saja. Komaki, Zlonik, dan Jensen 1986 menyatakan bahwa perilaku manajer yang diamati untuk menentukan perbedaan antara manajer yang efektif dengan tidak efektif adalah yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk memantau pekerjaan bawahan mereka. Saya jadi ingat dulu presiden atau pejabat daerah yang suka belusukan. Mungkin kalian juga masih ingat gitu ya kata ini gitu ya. Tapi ini pemimpin yang paling diminati. Saat itu menjadi suatu ciri khas yang sangat dibanggakan, ya, menjadi satu hal yang sangat dibanggakan. Dan harus diakui ya, sampai saat ini masyarakat itu haus ya. Kalau bilang masyarakat itu adalah bawahan dari pimpinan ini gitu ya. Sangat haus untuk diamati, sangat haus untuk diperhatikan. Dan mereka yang kemudian yang berinteraksi langsung sebagai subordinat dari si pemimpin ini juga akan merasa lebih terpacu untuk berkinerja dengan lebih efektif, dengan optimal ketika dia merasa dipantau oleh atasannya. Ingat teori tentang Hawthorne Effect yang menyatakan bahwa subordinat atau bawahan ini menjadi lebih termotivasi atau menjadi kinerjanya menjadi lebih efektif ketika dia merasa dimonitor, ketika merasa diawasi, ketika dia diobservasi oleh atasannya atau atasannya atau pihak yang berwenang atau manajemen perusahaan, sehingga karena mereka ingin tampil dengan lebih baik, karena dikhawatirkan kinerja yang mereka yang buruk pada saat diperhatikan atau pada saat diobservasi ini mempengaruhi insentif mereka, mempengaruhi upah mereka, gitu ya. Nah ini mungkin perlu kalau kalian ikut kampanye gitu ya, atau ikut kegiatan organisasi di mana kalian ini menjadikan strategi gitu ya. Tapi saya nggak bilang ini hanya cukup pada saat kampanye saja. Sebenarnya idealnya memang pemimpin harus seperti itu gitu ya. Poin-poinnya adalah ketika kalian mengemukakan program-program di mana kalian lebih banyak interaksi ke bawah, itu akan menjadi lebih menyentuh dari sasarannya kalian. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa kita akan lebih banyak berinteraksi dengan yang di bawah subordinat kita, itu akan biasanya secara emosi akan lebih mengena kepada sasaran. Tipsnya ya. Dan kalau sudah jadi pemimpin, banyak-banyaklah lihat ke bawah, jangan sibuk di belakang meja. Intinya itu. Kemudian yang ketiga, leadership through power. Pendekatan ini mengungkapkan bahwasannya kekuatan penting seorang pemimpin karena akan meningkatkan potensi pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang memiliki kekuasaan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, mendikte kebijakan dan maju lebih jauh untuk sebuah organisasi. Ya, pemimpin namanya juga sudah di ring manajerial, maka dia akan punya potensi untuk bisa mempengaruhi orang lain dan bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan. Karena tapi diharapkan memang yang dipengaruhi itu akan membuat expert power, legitimate power, reward and coercive power, atau referent power. Atau expert power itu adalah kekuasaan yang ahli, dalam artian dia menjadi seorang penguasa tapi dia adalah orang yang ahli di bidangnya, sehingga ketika dibuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu memang dia paham tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut ya, karena segala sesuatunya itu tidak akan bagus hasilnya ketika dipercayakan atau dikerjakan bukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Ya, ini lagi-lagi kaitan dengan tuntunan agama kita, gitu ya, bahwasanya, dan ini memang sudah disebutkan juga dari penelitian, bahwasanya untuk menjadi pemimpin yang baik maka buatlah expert power. Orang-orang yang berkuasa itu adalah orang yang memang expert di bidangnya. Dan legitimate power, memang orang yang sah. Kalau memang model pemilihannya itu adalah dengan musyawarah atau voting segala macam, memang dari proses yang sah, bukan dengan melalui sebuah kecurangan gitu ya.
Dan yang ketiga, reward and coercive power, penghargaan dan kekuasaan yang koersif. Jadi memang memiliki kekuatan dalam memberikan penghargaan dan memiliki kekuatan dalam membentuk sistem reward dan punishment yang jelas. Dan yang terakhir adalah referent power, atau kekuatan untuk referensi, kekuatan untuk memberikan ide-ide, kekuatan untuk memberikan masukan terkait dengan kebaikan perusahaan. Oh, ini kenapa nih? Terbenam. Keempat, leadership through vision atau transformational leadership. Ini yang cukup digembar-gemborkan dalam 10 tahun terakhir, penelitian-penelitian yang terkait dengan transformational leader, di mana dalam teori ini ditawarkan panduan untuk menjadi pemimpin yang transformasional. Transformasional ini dianggap pemimpin yang sangat kolaboratif, kemudian fokus pada pencapaian visi misi, membentuk hubungan yang positif, pokoknya hal-hal yang positif dan transformasional menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, namun tetap menjaga hubungan yang baik dengan bawahan gitu ya, tetap memperhatikan bawahan, sehingga sangat memperhatikan keseimbangan antara pencapaian tugas dengan pencapaian target dengan kebutuhan untuk tetap menjalin hubungan yang baik dan iklim yang positif di dalam perusahaan. Pemimpin transformasional biasanya dia fokus pada visi dan misinya, pencapaian visi dan misinya, dan membentuk hubungan yang positif di dalam perusahaan. Yuk 1994 menyebutkan ciri-ciri dari pemimpin transformasional ini, diantaranya adalah yang pertama mengembangkan visi yang jelas dan menarik, yang kedua mengembangkan strategi untuk mencapai visi, ketiga mengartikulasikan dan mempromosikan visi, keempat bertindak percaya diri dan optimis, yang kelima kepercayaan dari pengikut, yang keenam menggunakan keberhasilan awal dalam langkah-langkah kecil untuk membangun kepercayaan, selanjutnya merayakan keberhasilan, dan yang terakhir adalah menggunakan dramatis, tindakan simbolis untuk menekan nilai-nilai kunci, yaitu contohnya membuat modifikasi atau menghasilkan bentuk-bentuk budaya seperti simbol, slogan, dan upacara. Biasanya pemimpin transformasional ini dia akan membawa visi yang jelas, dan dia mencoba menginternalisasikan visi, misi, strateginya ke dalam individu-individu yang ada di dalam organisasi, kemudian menciptakan iklim yang positif, membentuk kepercayaan yang positif dari bawahannya, sehingga secara kesadaran masing-masing individu organisasi ini bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ketika mereka berhasil, dianggap responnya positif dan memberikan kebaikan kepada perusahaan, dia juga memberikan fasilitas dengan merayakan keberhasilan yang mereka capai. Jadi organisasinya menjadi lebih hidup gitu ya. Dan dia kemudian menciptakan slogan, simbol, segala macam yang kemudian itu menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan tersebut kepada individu yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, leadership through persuasion. Ya, jadi memang hanya 5 ya. Jadi leadership through persuasion ini adalah penelitian yang cukup menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu dapat berkomunikasi melalui persuasif dan lebih mudah daripada orang yang tidak punya karakteristik ini. Jadi leadership through persuasion ini menekankan pentingnya kemampuan komunikasi persuasi untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga situasi yang ada di dalam organisasi ini menjadi lebih nyaman. Kemudian si pemimpin ini bisa menggerakkan bawahan-bawahannya untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi, tapi mereka nggak merasa diperintah. Tapi mereka bisa melakukan ini dengan sukarela, dengan senang hati, karena komunikasinya enak gitu ya. Dan ini membutuhkan yang namanya keahlian, membutuhkan kepercayaan, membutuhkan ketertarikan. Karena seorang pemimpin yang baik adalah dia yang ahli dalam persuasi, ini dianggap memiliki keahlian tentang
topik dan lebih persuasif dari pemimpin yang tidak. Kalau dia ternyata tidak persuasif, meski yang dia tawarkan, yang dia sampaikan itu adalah suatu hal yang bagus, tapi nggak terlihat bagus. Karena dia nggak punya keahlian untuk mempersuasi orang lain. Jadi orang nggak tahu dan orang nggak tertarik gitu ya. Kemudian yang membutuhkan kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan, seorang pemimpin ini harus persuasif. Dia harus bisa sesekali membantah risiko yang tampaknya ada menjadi sesuatu hal yang perlu dihadang gitu ya, perlu dihadang dan meningkatkan kepercayaan dari bawahan-bawahannya, orang yang ada di organisasi, untuk menganggap ini sebagai sebuah tantangan, sehingga mereka mau bergerak ya, bergerak gitu. Jadi balik lagi, dia bisa menjadi pemimpin yang dipercaya apa enggak. Kalau dia berkomunikasi dengan baik dan persuasif, walaupun itu bahaya, walaupun itu satu yang berisiko, yang mungkin orang lain akan takut-takut gitu ya untuk melakukan, tapi dengan dia bisa komunikasi dengan persuasif gitu ya, orang menjadi percaya sama dia gitu ya. Dan yang terakhir adalah ketertarikan, bahwasannya orang yang menarik itu biasanya lebih persuasif daripada orang yang tidak menarik. Ya harus diakui gitu ya, dengan packaging yang bagus, pemimpin yang packagingnya bagus, tampilannya bagus, itu akan lebih dipercaya daripada yang sebaliknya. Kalian kalau ketemu pimpinan gitu ya, tapi dandanannya aut-autan gitu ya, terus kayak nggak terurus gitu ya, meski dia pintar mungkin jadi males dengerin, ketimbang yang mungkin yang sosok aja, biasa aja, tapi dia klinis, rapi gitu ya, mungkin orang akan lebih nyaman berada di sana dan mungkin akan lebih mendengarkan karena lebih percaya, face validity-nya akan lebih bagus gitu. Ya, jadi pentingnya memperhatikan penampilan diri kalau seandainya kalian menjadi leader. Ini ya, intinya dari bahasan yang ini gitu ya. Atau ketika kalian ingin memilih leader, pilihlah yang secara tampilan itu menarik. Bukan berarti saya tidak bilang harus cantik, ganteng dan segala macam, enggak. Tapi biasanya dalam kerapihan, dalam dia memperhatikan penampilannya, dalam dia padu padannya, kemudian dia membawakan dirinya, gestur dan segala macam, ini sangat menentukan sex appeal dari si individu itu sendiri. Bagaimana dia bisa menampilkan dirinya sebagai seorang yang menarik sehingga orang mau dengerin, orang mau percaya, orang kemudian bisa menganggap dia, merespon dia dengan positif dan percaya bahwa dia punya keahlian sebagai seorang pemimpin. Cultural Differences in Leadership Project Globe. Beberapa tahun yang lalu dilakukan proyek internasional yang melibatkan 150 peneliti yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan budaya dalam kepemimpinan. Proyek tersebut bernama Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness atau disingkat dengan GLOBE, yang memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengetahui perbedaan dan persamaan dalam budaya, dan yang kedua, menentukan apa penyebab dari perbedaan tersebut. Kemudian akhirnya para peneliti GLOBE ini menyimpulkan bahwa perbedaan budaya dari 9 dimensi berikut. Yang pertama adalah uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Kemudian power distance, sejauh mana power tidak dibagikan secara merata. Yang ketiga social collectivism, sejauh mana budaya untuk mendorong distribusi sumber kolektif. Yang keempat in-group collectivism, sejauh mana kebanggaan mencerminkan individu dalam organisasi dan keluarga mereka. Gender egalitarianism, sejauh mana budaya mencoba untuk meminimalkan perbedaan peran gender dan mencegah diskriminasi. Assertiveness, sejauh mana individu dalam suatu budaya yang tegas dan menantang dalam hubungan sosial. Yang ketujuh, future orientation, sejauh mana budaya berencana untuk berinvestasi di masa depan. Dan yang 8, performance orientation, sejauh mana budaya mendorong dan perbaikan reward kinerja. Dan yang terakhir, human orientation, sejauh mana budaya mendorong dan menghargai orang-orang untuk menjadi adil, peduli, dan memberi.
Peneliti Project Globe ini menemukan gaya kepemimpinan yang merumuskan budaya. Gaya karakteristik ini melibatkan visi, inspirasi, integritas, dan orientasi performa. Gaya self-protective melibatkan mengikuti prosedur, memperkecil perbedaan status, being self-centered, dan saving face. Gaya humans melibatkan sifat sederhana dan menolong. Gaya team orientation melibatkan sifat kolaboratif, building teams, dan being diplomatic. Dan gaya partisipatif melibatkan sifat menolong, sementara gaya autonomous melibatkan sifat independen dan individual serta mengambil keputusan sendiri. Ini harus dibaca ulang ya. Nanti saya coba kirimkan resumenya ke kalian. Dan sebentar lagi kita nih dipotong maghrib. Kalau saya jelaskan ini agak banyak jadinya. Tapi yang pasti penelitian Globe ini terkait dengan efek budaya terhadap leadership ya. Melihat bagaimana kemudian budaya itu mempengaruhi gaya kepemimpinan yang ada di sebuah kebudayaan, di sebuah negara. Jadi yang pasti adalah perbedaan budaya itu bisa dilihat dari bagaimana 9 dimensi yang ada di kepemimpinan. Yang pertama adalah penghindaran ketidakpastian. Jadi pada negara-negara tertentu itu pemimpin-pemimpinnya yang efektif itu diciri khaskan dengan mereka mengkondisikan supaya kondisi timnya atau perusahaan itu tidak berada pada kondisi yang tidak pasti gitu ya. Jadi dia menyediakan mengkondisikan supaya organisasinya berada pada kondisi yang bisa diprediksi. Kemudian ada power distance. Jadi pada budaya-budaya tertentu power atau kekuasaan itu tidak dibagikan secara merata. Kemudian ada selective collectivism, sejauh mana budaya untuk mendorong distribusi sumber kolektif. Harus diakui gitu ya bahwa persamaan-persamaan dalam suku, dalam satu suku bangsa gitu ya, ini juga mempengaruhi bagaimana distribusi dari kuasa yang ada di dalam organisasi. Ya, kita akan melihat dalam pembagian kekuasaan ini, kalau seandainya punya kesamaan karakteristik suku bangsa tertentu dominan, akan kemudian memudahkan orang dengan latar belakang yang sama untuk mendapatkan kekuasaan di perusahaan tersebut. Ini mirip dengan yang keempat, ya. Cuman bedanya ini mungkin dalam yang lebih kecil skopnya. Yang kelima ini terkait dengan gender. Masih ada perbedaan antara memberikan kuasa kepada wanita atau laki-laki. Ketika wanita berkuasa selalu dilihat sebagai selalu dikhawatirkan organisasi tidak berfungsi secara efektif dan lain sebagainya. Ini masih terjadi pada banyak budaya. Kemudian assertiveness. Tidak semua budaya mendukung, tidak semua negara mendukung adanya asertivitas, ya, pengembangan asertivitas. Bahkan di budaya kita sendiri disebutkan anak-anak yang asertif, yang punya potensi untuk menjadi seorang leader, kemudian dia asertif, sangat kritis, kemudian dianggap sebagai anak-anak yang pembangkang dan lain sebagainya. Feature orientation, ini terkait dengan rencana orang-orang yang ada di negara tersebut atau di budaya tertentu untuk berinvestasi di masa depan. Kalau memang ternyata dia menganggap suatu hal yang penting, dia pasti akan memberikan bekal-bekal yang mendukung untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Performance orientation, ini bagaimana kemudian budaya menyediakan reward untuk perbaikan kualitas kepemimpinan di masa depan, dan human orientation itu adalah menghargai orang-orang yang menjadi adil, peduli, dan mampu memberi. Leadership. Where are you today? Bila individu memiliki skill dan trait performa kepemimpinan, mereka bergantung dari karakteristik situasi yang ada. Misalnya dalam situasi terstruktur di mana pemimpin memiliki kekuatan dan acuan, dia pada situasi yang sangat menguntungkan, pemimpin dengan LPC yang rendah akan tampil lebih baik, dan yang
dari yang memimpin LPC yang tinggi. Jika bawahan tidak mau dan tidak mampu melakukan tugas, style kepemimpinan direktif akan bekerja lebih baik daripada style mendukung atau suportif. Jika ada iklim keputusasaan dan memimpin memiliki kekuasaan rujukan, style kepemimpinan magnet akan bekerja lebih baik daripada style informasi. Untuk memahami hal ini, kalian nanti panjat lagi ke atas terkait dengan LPC tadi ya, yang ini tadi ya, organizational climate tadi. Memahaminya. Oke. Udah azan soalnya. Sudah cukup. Untuk diskusinya kita via WA saja kalau memang ada pertanyaan, karena ini sudah azan maghrib. Saya cukupkan. Terima kasih yang sudah join. Dan sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Azan.